Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang kami hormati, karena dalam kondisi wabah corona ini, pemerintah dan MUI menganjurkan agar supaya tidak mengumpulkan massa atau mengumpulkan orang-orang dalam jumlah yang banyak. Maka pengajiannya kita lewat online. Kali ini kita akan membahas masalah panggilan Allah. Dalam Islam ada paling tidak 3 macam panggilan dari Allah. Yang pertama, panggilan sholat, yaitu dengan mengumandangkan azan subuh, azan duhur, azan maghrib, dan seterusnya. Itu merupakan panggilan dari Allah kepada hambanya. Setiap waktu masuk sholat ada panggilan hayya ala sholah, hayya alal falah. Mari kita sholat, mari kita masuk ke dalam orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Kenapa? Karena panggilan azan sesungguhnya adalah Allah memanggil hamba-hambanya. Kenapa dipanggil? Itu tanda Allah cinta kepada kita. Karena kita waktu itu mendapat rahmat Allah lewat rezeki, lewat aktivitas bekerja sibuk sehari-hari. Itu pun rahmat Allah. Setelah itu kita dipanggil, ayo ke sini istirahat sebentar menghadap kepadaku melalui sholat. Itulah cinta Allah kepada hambanya. Pantasnya kita segera menyambut panggilan Allah lewat pengeras suara atau lewat panggilan biasa. Di hati kita ada perasaan terpanggil kalau kita memang orang yang beriman. Paling tidak, meskipun tidak segera, namun kita tetap sambut panggilan Tuhan. Kenapa? Mumpung kita masih punya raga, jasad, dan nyawa, kita penuhi panggilan Tuhan. Kita temui Allah dalam sholat kita. Nanti jika kita dipanggil langsung, dipanggil rohani kita, jiwa kita oleh Allah, kita tidak kaget dan merasa senang. Kenapa? Karena kita mudik kembali ke tempat asal. Sudah lama rindu manusia itu dikirim ke dunia, ditaruh di dalam jasad, lalu nyawa sebetulnya itu tersiksa, terbatas hidupnya, dibatasi oleh kurungan jasad. Mau makan harus mencari, punya lapar, punya haus, punya penderitaan. Kenapa? Terkurung dalam jasad. Nanti jika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang takwa biasanya kangen, rindu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang yang beriman, pulanglah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Ibaratnya kita bermain-main lalu dipanggil oleh Allah dengan kasih sayangnya, mari kesini semuanya, ya, pulang, sudah lama kamu merantau di dunia. Itu kalau kita tidak biasa memenuhi panggilan Allah lewat sholat, nantinya kita kaget dan ketakutan. Karena itu sambutlah panggilan Allah di dalam sholat. Ya, jangan hanya tulisan KTP kita beragama Islam, itu seakan-akan kita menipu masyarakat, menipu diri sendiri, menipu Gusti Allah. Kenapa? Karena kita sudah ada perjanjian hitam di atas putih melalui KTP, kartu tanda penduduk. Di situ kita menuliskan kita ini beragama Islam, namun tidak mau menjalankan syariat Islam. Artinya kita mengingkari janji, menipu diri sendiri, menipu masyarakat, dan menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan hanya di KTP-nya saja kita beragama Islam. Kenapa? Ada panggilan di dalam Islam, 1 sholat 5 waktu. Ya, yang afdal ya di awal waktu, lalu berjamaah kalau tidak ada udzur syar'i. Ya, misalnya kayak seperti ini wabah corona, ya mungkin kita bisa sholat di rumah kita masing-masing. Atau kalau kita tidak takut ya kita ke masjid, dijaga kesehatannya, pakai masker, ikhtiar dohir sambil berdoa. Ya. Kemudian ada lagi panggilan haji kalau mampu. Nah, namun jangan hanya mengukur diri sendiri, saya tidak mampu. Nah, kapan mampunya? Orang mampu itu ya kumpulan dari kemampuan sedikit 10%, 2%, 3%. Nanti lama-lama menjadi 100% kita mampu. Uang 20 juta, 50 juta itu terdiri dari 1000, 5.000 dan seterusnya. Tidak bisa langsung brek. Karena itu ya kita berusaha, berikhtiar, menjawab, ya, mendatangi Allah ke Baitullah melalui panggilan haji dan umroh. Kemudian ada lagi panggilan kematian. Ya, kita dipanggil tadi, wahai jiwa yang tenang, pulang. Ya. Ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sambut panggilan Allah langsung kepada kita, bertemu antara rohani kita dengan Allah melalui persiapan-persiapan, yaitu yang wajib mutlak adalah persiapan jalankanlah sholat, jalankan zakat, puasa, dan kalau mampu haji. Kemudian ada lagi panggilan, namun ini kifayah, fardu kifayah, yaitu panggilan jihad, syiarkan agama Islam, sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.